tidak menjamin kau menjadi apa dan siapa di masa depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang remaja putri di kota Malang berusaha mengakhiri hidupnya. Dia mencoba meloncat dari atas jembatan Jalan Majapahit Klojen, kota Malang. Beruntung polisi berhasil menggagalkan percobaan bunuh diri tersebut. Setelah ada laporan dari warga yang curiga dengan remaja yang mondar-mandir di atas jembatan, warga dan polisi pun akhirnya turun menyusuri bibir sungai untuk melakukan pencarian. Kerja keras tim pun tidak sia-sia. Setelah berhasil dievakuasi, remaja itu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Aksi percobaan bunuh diri tersebut diduga akibat gagal mencari pekerjaan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ala uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'udullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini kita mendiskusikan mungkin dari sudut pandang kemasyarakatan, sosial, ini biasa terjadi mungkin. Namun bila kita melihat dari sudut pandang kebangsaan dan kenegaraan, ini sangat berbahaya tentunya. Ada indikasi generasi muda kehilangan jati dirinya, sebenarnya jati diri mereka. Sudah mereka tidak menemukan jati dirinya, mereka kehilangan jati diri bangsanya. Nauzubillah subhanallah. Hal sepele seperti ini jika tidak diatasi secara concern, fatal akibatnya. Kita akan banyak kehilangan generasi muda kita yang berkualitas. Nauzubillah subhanallah. Sebagaimana biasa, kami akan bacakan satu atau dua kata, satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina istarul hayatad dunya bil akhirah wa la yukhaffafu anhum al 'adzab wa lahum yunsarun. Ulaika alladhina istarul hayatad dunya bil akhirah wa la yukhaffafu anhum al 'adzab wa lahum yunsarun. Ulaika alladhina istarul hayatad dunya bil akhirah wa la yukhaffafu anhum al 'adzab wa lahum yunsarun. Bil makna ketika manusia lebih mementingkan dunianya daripada akhirat, maka mereka akan dapat azab dari Allah. Apa azab yang diterima? Kehilangan orientasi hidup, kehilangan makna hidup, bahkan kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia dan jati dirinya sebagai individu yang layak hidup di muka bumi ini. Sehingga itulah azab yang dia terima. Dan manusia-manusia yang lebih mementingkan dunia akan kehilangan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nauzubillah, subhanallah. Bil makna juga bukan berarti kita di muka bumi ini hanya sholat, puasa, zikir, sholawatan, di rumah saja tidak ngapa-ngapain. Bukan begitu juga makna secara tekstualnya, tetapi lebih mengedepankan akhirat. Artinya apa? Silakan menjadi orang kaya, tapi kekayaanmu orientasinya ke Allah. Begitu juga ketika ditakdirkan kesulitan atau kemiskinan, kesulitan apapun, sesulit apapun hidup ini, toh akhirnya engkau mati. Oleh karenanya, di sini pentingnya logika. Logika dalam hidup di muka bumi ini dan berlogika dalam beragama. Ini penting. Kita butuh logika dalam hidup sehingga kita survive.
menjadi petarung kehidupan. Dan Allah sangat murka dengan manusia yang putus asa dari rahmatnya. Itu logika beragama. Nah, jadi orang yang tidak memiliki logika dalam menjalankan kehidupan ini, baik kehidupan di dunia sebagai manusia maupun kehidupan beragama, akan bimbang, akan terombang-ambing, akan gampang dipermainkan oleh pikirannya sendiri, oleh bisikan dalam diri sendiri, karena tidak menggunakan logika. Karena setiap manusia memang sunatullah ada bisikan-bisikan yang tidak baik dalam dirinya, yang dalam terminologi agama dikatakan setan, gitu kan. Tetapi jika manusia itu kuat logikanya, maka dengan gampang bisikan itu akan melemah. Contoh gini, kamu bunuh diri aja, kamu bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Kalau dia berlogika, gampang gitu. Ketika, kamu bukan siapa-siapa. Iya, kau yang bukan siapa-siapa. Aku yang manusia berkualitas. Kalau kau bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena suaramu itu tidak layak bersemayam di pikiranku. Itu contoh manusia berlogika. Orang berlogika, egonya tinggi. Efek dari logika. Makanya di sini harus ada keseimbangan. Logika yang islami. Atau bahasa universalnya, logika yang religius. Kalau logika hanya berdiri sendiri, ini berbahaya sekali. Tuhan pun dilawan. Jadi ketika logika dibiarkan berkeliaran dalam diri kita tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada rem sama sekali, maka logika ini akan menjelma menjadi iblis yang menakutkan. Sehingga si orang tersebut bisa mendeklar dirinya sebagai nabi, bisa mendeklar diri sebagai Tuhan, puncak dari klimaks dari anti klimaks logika itu sendiri. Subhanallah. Ingatlah, apapun profesimu di muka bumi, kalau sudah terlahir di muka bumi ini, engkau adalah manusia yang hebat. Engkau adalah manusia yang tangguh dan kuat. Kenapa? Dari segi sel sperma saja engkau harus mengalahkan ribuan sperma. Harus ikhlas membunuh semua sperma, hanya dirimu saja yang hidup. Jadi kau bertarung hebat. Jadi jangan sia-siakan hidupmu hanya karena tidak ada pekerjaan. Sekolah juga tidak menjamin siapa dirimu di masa depan. Tetapi sekolah menggaransi engkau akan terhormat di mata masyarakat. Tetapi dia tidak menjamin kau menjadi apa dan siapa di masa depan. Label sarjana untuk menunjukkan eksistensimu. Engkau orang cerdas dan berkualitas serta intelektualis. Tapi jangan lupa, ketika sarjanamu itu tidak mampu menunjukkan eksistensimu sebagai manusia yang bermanfaat di masyarakat, maka sarjanamu sarjana yang sia-sia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sekali lagi kami tekankan untuk kita semua, mari semangat dalam hidup ini. Hadapi semua tantangan, karena bunuh diri mati, tidak bunuh diri juga mati. Hanya saja ketika tidak bunuh diri, kita ikuti proses perjalanan hidup kita sampai menua, katakan begitu. Kita mempunyai kebanggaan, aku berhasil melewati permasalahan hidup, aku berhasil melewati tantangan hidup, dan aku berhasil menjadi hamba Allah yang kuat dan tangguh. Insya Allah husnul khatimah. Barakallah, walhamdulillah bil alamin. Sallu ala nabi.